Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Farizal. Saya dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan MSDM untuk sukses perusahaan. Nah, perencanaan MSDM sangat penting untuk memastikan karyawan terlatih dan tepat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan tersebut. Yang pertama ada pengertian perencanaan MSDM. Perencanaan MSDM melibatkan banyak aspek termasuk rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan manfaat, dan penilaian karyawan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan strategi dan membangun kapasitas organisasi. Lalu ada manfaat perencanaan MSDM. Manfaat perencanaan MSDM termasuk memastikan kecukupan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, membantu perusahaan mencapai tujuan strategi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Lalu ada pengertian perencanaan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan keutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau dalam kurung HRP adalah proses peramalan yang sistematis dengan menghubungkan kebutuhan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan kesesuaiannya antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Pentingnya perencanaan MSDM. Perencanaan MSDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Alasan utama adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, menghitung kebutuhan personil di setiap divisi, serta mengenal jenis keterampilan yang dibutuhkan. Perusahaan akan mencegah kekosongan jabatan. Perencanaan juga mencakup suksesi jabatan. Lalu ada langkah-langkah dalam perencanaan MSDM. Yang pertama ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini menentukan kebutuhan tenaga kerja yang tepat merupakan bagian penting dalam perencanaan MSDM. Dalam tahap ini, perusahaan harus menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Lalu ada perencanaan dan seleksi. Setelah kebutuhan tenaga kerja ditentukan, perusahaan mulai melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan.
Penting untuk menarik karyawan berkualitas dengan keterampilannya yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan penting untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Pelatihan dan pengembangan juga membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Lalu ada penggajian dan manfaat. Nah, ini membayar karyawan yang tepat dan menyediakan manfaat yang kompetitif penting untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan MSDM. Nah, faktor-faktor ini ada 4, yaitu yang pertama ada kondisi perekonomian, lalu ada kemajuan teknologi, lalu ada peraturan pemerintah, dan ada kondisi politik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Melakukan analisis tugas. Nah, ini menentukan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang kedua ada kuantifikasi pekerjaan. Menghitung bagian pekerjaan yang perlu dilakukan dan menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada analisis kualifikasi. Ini menentukan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut. Lalu ada perencanaan rekrutmen dan seleksi. Nah, yang pertama ada jenis-jenis tes. Ini tes tertulis, tes keterampilan, wawancara, tes kepribadian dalam pusat asesmen, dan lain-lain. Memilih tes yang cocok dengan job analisis. Yang kedua ada komitmen rekrutmen dipresentasi atau perjanjian. Ini menciptakan kesejahteraan peluang sehingga perusahaan mendapatkan keragaman dalam pikiran pedagang dan latar belakang. Lalu ada pemasaran pekerjaan. Ini membawa posisi pekerja perusahaan ke dunia luar. Lalu ada perencanaan pelatihan dan pengembangan. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, analisis pekerjaan dan kinerja karyawan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada pembuatan rencana pelatihan. Buat rencana pelatihan yang akan membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Lalu ada pelatihan dan pemberian penghargaan. Lakukan pelatihan dan pemberian penghargaan yang tepat untuk membantu karyawan membuka potensi mereka dan membuat mereka lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Lalu yang keempat ada pelaksanaan evaluasi pelatihan. Pelajari efektivitas pelatihan dan tingkat keberhasilannya. Evaluasi pelatihan memastikan program pelatihan menawarkan pengembangan ke karyawannya. Lalu ada perencanaan penggajian dan manfaat.
Yang pertama ada memperkirakan biaya tenaga kerja. Ini menentukan biaya gaji, tunjangan, dan manfaat untuk karyawan baru yang sudah ada. Yang kedua ada mempersiapkan skema gaji dan manfaat. Buat skema gaji dan manfaat yang jelas dan adil untuk semua karyawan di semua level pekerjaannya. Yang ketiga ada menyesuaikan skema gaji dan manfaat. Ini menyesuaikan skema gaji dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menyelamatkan dan mempertahankan talenta karyawan. Lalu ada strategi pelaksanaan perencanaan MSDM. Yang pertama ada terus belajar dari program MSDM di masa lalu, mencari dan menganalisis tren di pasar kerja. Yang kedua, terpahami dengan kebijakan dan prosedur HRD. Membuat kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan memastikan presentasi ke karyawan dengan jelas. Yang ketiga ada bangun relasi dengan karyawan. Berkomunikasi dan membuka diri kepada karyawan. Bukan hanya tools yang ditegaskan, tetapi juga sumber keterampilan dan wawasan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.